Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar, yaitu berkenaan dengan mengimani kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu kewajiban menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi seorang muslim mengimani kewajiban amar ma'ruf, yaitu menyuruh melakukan yang ma'ruf, dan nahi mungkar, melarang orang melakukan hal yang mungkar. Nah, kewajiban itu berlaku atas setiap muslim mukallaf yang mampu dan mengetahui adanya hal ma'ruf yang ditinggalkan, atau mengetahuinya adanya hal mungkar yang dilakukan, serta mampu memerintahkan atau mengubah dengan tangan atau lisan. Ini adalah salah satu kewajiban agama terbesar setelah beriman kepada Allah SWT. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar disebutkan dalam kitabullah beriringan dengan keimanannya kepada Allah SWT. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di sini Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, iman tersebut berdasarkan berdasarkan dalil-dalil nakli, nas yang diriwayatkan, ya, cerita yang didengarkan, ya, akli, nalar atau akal budi, dan logika, ya, logika. Perintah Allah di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pemberitahuan dari Allah SWT tentang orang-orang yang dimenangkannya dan para walinya, bahwa mereka menyuruh orang berbuat ma'ruf dan melarang orang berbuat mungkar, sebagaimana dalam firman-Nya juga di dalam surat Al-Hajj, yang artinya orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan adalah kepada Allah kembali kepada urusan. Cuman sekali lagi, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, dua hal ini untuk kita ini termasuk berat atau ringan? Menyuruh yang
menyuruh kebaikan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, gitu ya. Jadi kalau menyuruh itu kadang mungkin lebih mudah, atau mengajak itu bisa jadi lebih mudah, tapi mencegah itu juga sulit sekali. Maka paling tidak menyuruh, mengajak dengan mencontohkan diri kita dengan berbuat baik dan sesuai dengan aturan yang distandarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita telah mencontohkan kebaikan itu. Ya, begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya itu desain Allah adalah desain contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Itu yang paling baik. Pada saat kita bertetangga, ya, walaupun mungkin di dalam rumah kita tidak mudah marah, gitu ya, menahan marah dan memaafkan, gitu, mudah memaafkan, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya, yang di dalam surat Ali Imran 133, gitu ya, yang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri. Memberi contoh itu saja itu sudah sebenarnya mengajak kepada kebaikan. Dicaci maki, difitnah, bahkan mungkin dengan tetangga, lalu kita berbuat dengan menanggapinya dengan baik, itu sebenarnya juga telah menyuruh. Jika kita tidak bisa menyuruh secara langsung, gitu ya, secara langsung. Bahkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas pada saat kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan kemungkaran, maka sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi wa illam yastati wa biqalbihi. Jadi jika engkau melihat, kata Rasulullah, kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Ubahlah dengan tanganmu itu bukan fisik ya, sebenarnya bisa jadi dimaknai sebagai jabatan, gitu ya, jabatan. Kita punya kekuasaan, gitu ya, maka dengan kekuasaan itu, ya, dengan kekuasaan itu, nggak tahu dengan aturan, dengan apa, gitu ya, itu. Fa illam yastati, jika tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa, wabil lisanihi, dengan lisan kita menyampaikan secara langsung, gitu. Fa illam yastati wabi qalbihi, jika tidak bisa maka dengan hatinya, artinya yaitu dengan didoakan. Maka di situ Rasulullah menutup dengan kalimat, sesungguhnya itu selemah-lemahnya iman, gitu ya. Sudah dengan jabatan, dengan tangan tidak bisa, gitu ya, dengan lisan tidak bisa, dengan doa juga nggak bisa, maka itu di situ dikatakan selemah-lemahnya iman. Maka sebagai perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada menahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran, maka paling tidak kita mencontohkannya dengan kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir juga pemberitaan Rasulullah, ma min qaumin amilu bil ma'ashi wa fihim may yaqdiru ay yunkira alaihim falam yaf'alu illa yushiku ayu ammahum Allahu bi'adzabim min indih. Setiap kaum yang melakukan berbagai maksiat, sementara di tengah mereka ada orang yang sanggup menyalahkan mereka tetapi tidak dilakukannya,
pastilah Allah segera menimpakan azabnya. Ini yang tidak kita inginkan. Kita diam saja dan sebagainya, gitu ya. Artinya membiarkan. Dan yang paling berat itu ya, kalau sudah kena kalimat kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati, kalian semuanya adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi walaupun RW, RT begitu ya, dan kepala keluarga itu adalah para pemimpin, dan walaupun tidak menjabat, memimpin pada dirinya sendiri itu sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, kekuatan kita untuk melakukan terus mengajak kepada kebaikan, minimal itu, gitu ya, mencegah kemungkaran pada saat memang betul-betul itu terjadi. Ya, pekan yang lalu setelah dari Banyuwangi itu ada teriakan yang luar biasa setelah maghrib atau setelah isya itu ya, teriakannya sampai semuanya dalam rumah itu kaget, gitu ya. Kagetnya adalah pada saat ada yang menyebutkan maling-maling, gitu ya. Saya kira ada maling ketangkep, gitu ya. Ternyata ada orang luar yang bertamu di sini, gitu ya, di depan situ bertengkar, gitu ya. Ya saya harus memberanikan diri memarahinya, begitu ya. Artinya ini bukan wilayahnya, bukan apanya, ya mertamu, apa istilahnya orang Jawa ini, padu, apa itu padu, apa itu bertengkar, gitu ya, bertengkar dengan suara keras, gitu. Bahkan anak-anaknya juga ikut berteriak sampai saya kata segera pergi, gitu ya. Jadi itu mungkin sekali lagi kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah, termasuk memakmurkan masjid ini adalah bagian sebenarnya kita mencontohkan hal yang baik, begitu ya, walaupun mungkin tingkatannya tidak sampai ke nahi mungkar yang kenceng, begitu ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih, dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah di dalam watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.